Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Rusdianto dari IAIN Salatiga. Pada saat ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana menyusun proposal penelitian yang baik. Ya, dalam kasus ini saya akan menampilkan poin-poin penting, ya, poin-poin penting yang harus ada dalam proposal skripsi. Ya. Yang pertama, problem of the study. Yang kedua, objective of the study. Limitation of the study. Benefits of the study. Kemudian definition of key terms. Kemudian method of the study. Technique of data analysis. Validity of the data. Graduating paper outline. Kemudian references. Ya, ini paling tidak 10 item penting yang harus ada atau wajib ada. Ya. Nah, ini saya contohkan salah satu skripsi yang bagus dari mahasiswa saya, An Analysis of Speech Act on Commentary section of Muniba Mazari YouTube channel, ya, a graduating paper. Ya, akan saya tampilkan proposalnya sekaligus full text-nya. Ya, untuk full text-nya bisa dilihat di repository Perpus IAIN Salatiga Acid. Ya, ini karena sudah lulus. Ya. Jadi saya tampilkan dari proposalnya dulu, ya. Nah, untuk memahami skripsi ini, kenapa bisa jadi proposal dan jadi full text skripsi, nah ini yang diteliti adalah Muniba Mazari's YouTube channel. Ini seorang motivator yang dulunya pernah kecelakaan, suaminya meninggal dalam kecelakaan tabrakan mobil, dan dia dalam keadaan cacat, ya, dalam keadaan cacat. Tulang kakinya, tulang pinggul pinggangnya patah semua, ya. Ya, jadi dia harus memakai kursi roda, ya. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk berjuang dan tidak putus asa, ya. Nah, dilihat dari video-videonya, ya, ada yang sampai 1,2 juta, ya. M ini million, juta, ya. Ada yang ribuan, ada yang jutaan. Nah, karena banyak sekali video yang ditampilkan, ya, saya suruh mahasiswa itu pertama untuk membuat semacam listing, ya, grouping listing. Video yang terbanyak itu 3,7 juta. Judulnya Everything Happens for a Reason, ya. Yang 2 juta itu Glass is Half Full. Kemudian 1,2 juta Repaint Your Life with Muniba Mazari and Yanis Michael, ya. Yang lain-lain ini lumayan, ya, 857.000 dan 797.000, ya. Oke, jadi tentunya dengan banyaknya penonton, dimungkinkan banyak komentar-komentar, ya. Ya, jadi sangat ini, ya, komentar-komentarnya pun juga motivating, ya, saling motivating di antara mereka, ya. Ya, misalnya whenever bad things happen to us, we all ask why me, but when good things happen we never ask why me. Nah, ini bagus sekali, sangat inspiring, ya. Kemudian be grateful for what you have and you will always end up having more. Nah, ini jadi komentar-komentarnya sangat luar biasa, sampai dibilang Iron Lady of Pakistan, ya. Atau life is what happen when you're busy making other plans, ya. Oke, luar biasa, komentarnya banyak, bagus-bagus. Nah, ini kemudian saya suruh untuk membuat, karena yang diteliti adalah Speech Act atau tindak tutur, teorinya John Austin dan Searle. Nah, saya suruh membuat karena ada setidaknya 5 jenis tindak tutur, maka dibuat tipe yang pertama A1, tipe kedua A2, dan sebagainya, dan masing-masing data dikasih A1, A2, A3, ya. Dan sudah dikelompokkan, misalnya asertif, ya. Asertif itu semacam tindak tutur yang mengungkapkan fakta yang diyakini, sesuatu yang dia percaya. God is great and he makes everything beautiful in his time, not in our time. Yeah, nothing in the world is ever completely wrong. Even a stop clock is right twice a day. Yeah. But whenever bad things happen to us, we all ask why me. But when good things happen, we never ask why me. Jadi ini
mengungkapkan fakta-fakta, ya, fakta-fakta. Coba saya pindahkan ke skripsi yang sudah dalam bentuk project proposal, ya. Jadi judulnya Analysis of Speech Act Comments, ya. Jadi analisis komentar-komentar, ya. Karena analisis perkataan speaker sudah banyak, sekarang bergerak ke komentar. Nah, ini ada background of study, ya. Background of study itu dikasih language originated as communication, bla bla, dan ini ada kutipan-kutipannya, ya. Kalau saya klik find and replace, ya, tidak usah pakai Turnitin. Nah, ini ada di sini, ya, ada di sini kutipannya, ya. Kemudian communication is an exchange of facts, kemudian public figure based on bla bla bla, ya. As a public figure, what we said, bla bla. Jadi pengaruh dari, jadi bicara dari apa itu bahasa, apa itu fungsi komunikasi, apa fungsi tokoh dalam masyarakat, dan peran sosial media sebagai platform untuk membangun social network dan social relation. Dan siapakah Muniba Mazari? Ini dijelaskan di sini, ya, jelaskan di sini. Kemudian seberapa banyak penonton di YouTube channelnya, sebagai dia sebagai influencer. Nah, baru masuk di teorinya Speech Act by Austin, ya, 1962. Kemudian ada ini, ada several kinds of speech acts, ya. Jadi ada direktif, komisif, ekspresif, deklaratif, representatif, ya. Tadi yang representatif itu asertif, tadi itu sama, ya. Jadi kita harus tahu bahwa kadang tokoh-tokoh linguistik itu menyebutkan hal-hal yang berbeda untuk kasus yang sama. Nah, kemudian baru ada ini, ada background dari pemilihan, ya. Nah, problem of study bisa kita lihat, what are the classification of speech act found on comment of Muniba Mazari YouTube channel, and what is the most dominant, ya. Jadi yang ditanyakan adalah what, ya, what, how, and why. Jadi mestinya ada kata why di sini, why gitu. Tapi ini mungkin perlu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Kemudian the objective of study itu to find out the classification of speech act of comment, ya, on Muniba Mazari's YouTube channel, ya, begitu. Kemudian to know the most dominant part of the speech act classification found in the comment Muniba Mazari. Jadi harus sama antara problem study dengan objective of study, ya. Jadi kalau di sini what are classification, what is the most dominant, maka to find out, diganti kata to find out and to know. Kemudian limitation of study dibatasi pada klasifikasi speech act pada video-videonya Muniba Mazari. Kemudian ada theoretical benefit dan practical benefit. Nah, ini harus hati-hati, ya. Yang namanya theoretical benefit, practical benefit itu harus benar-benar, kalau practical ya manfaatnya apa untuk guru, ya, karena ini kita di FTIK, Fakultas Tarbiyah atau English Education Department, manfaatnya buat guru secara praktikal apa? Bukan hanya manfaat understanding the comment on social media. Jadi apa relevansinya dengan pengajaran sebagai siswa, sebagai guru, dan sebagainya. Yang definition of key terms itu menampilkan kata kunci, karena judulnya Speech Act pada YouTube comments, maka apa itu Speech Act, apa itu YouTube, apa itu comment, ya. Nah, ini ada referensi-referensi yang telah disiapkan, ya. Nah, kalau diklik seperti ini, Zou R. Nah, jadi ini bagus karena teliti dalam membuat referensi, ya. Nah, kalau diklik sini, nah langsung kembali ke body text, juga di reference. Kemudian method of study, ya. Jadi method of study itu tipenya adalah deskriptif kualitatif, ya. Nah, menurut Lambert, ya. Jadi bukan referensinya dari yang dalam negeri untuk sastra Inggris, ya. Nah, ini masih kurang lengkap, berarti harusnya ditampilkan di bawah, ya. Kemudian ada searching data, collecting data, jadi mencarinya memang lokasi penelitiannya di Muniba Mazari YouTube channel.
Kemudian collecting datanya itu mencari 15 top comment, ya, komentar terbaiknya itu apa aja dari 5 the most popular video, ya. Kemudian technique of data analysis, ada searching the data, selecting the data, analyzing the data, ya. Ada metode padan, metode akih, ya. Di Indonesia sendiri ada metode padan itu metode inferential, jadi mencari faktor ekstra linguistik. Kemudian metode distributional itu metode melihat aspek intralinguistiknya. Ya, di sini disebutkan the referential pattern method, itu maksudnya referensi pakai faktor ekstra linguistiknya, ya. Nah, tapi ya diambil dari data-data kalimatnya. Nah, kemudian untuk menjelaskan memakai teorinya Searle, ya. Kemudian validitasnya itu menggunakan, nah ini salah-salah grammar gini ini harus diperhatikan. Theoretical triangulation, jadi lebih ke triangulasi teori, ya, teori. Kemudian ada graduating paper outline, itu ada chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, ya. Chapter 4 ini mestinya ini ada yang salah, ya. Chapter 4 itu finding and discussion, ya. Nah, sedangkan chapter 5-nya adalah closure, ya. Jadi 5 bab itu, yang bab 1 adalah background of the study, problem of the study, objective of the study, limitation of the study, significance of the study, definition of key terms, and graduating paper outline. Chapter 2 itu theoretical frameworks. Dan ini juga perhatikan ini, ya, grammarnya, tensesnya. Dan chapter 3 research methodology, chapter 4 finding and discussion, ya, apa temuan Anda, dan discussion, ya. Jadi temuan penelitiannya apa, discussion itu pembahasan Anda. Yang mahal adalah pembahasan Anda dan kesimpulan Anda, ya. Jadi jangan hanya membuat analisis deskriptif, tapi what is the behind that, ya. Jadi bukan hanya what, bukan hanya how, tapi why, itu penting. Nah, referensinya semacam ini, diperhatikan untuk referensi kalau judul buku itu dicetak miring, ya. Tapi kalau jurnal itu, ini juga sebenarnya tidak boleh memakai huruf besar semua begini, ya. Jadi ini harusnya dibuat capital case, dan kalau ada kata preposisi itu juga mestinya huruf kecil, ya. Jadi kayak with itu hurufnya kecil, kata the itu juga tidak boleh huruf besar, kata in ini juga, ya, ini kalau menggunakan Mendeley Zotero lebih baik, ya. Nah, jadi kalau untuk jurnal itu nanti yang dicetak miring adalah kalau jurnal yang dicetak miring adalah nama jurnalnya, judulnya enggak, ya. Ya, oke. Jadi ini contoh menata, silahkan menggunakan Mendeley dan Zotero untuk menata lebih baik, ya. Nah, ini misalnya how YouTube video are discovered and it is made on video views. Nah, ini jurnalnya multimedia tools and application, judulnya enggak dicetak miring, ya. Oke, saya kira begitu inspirasi dari skripsinya Mbak Eli Rohmaningsih yang lulusan terbaik di tempat kami tahun 2020. Semoga memberi semangat Anda untuk selalu mengerjakan skripsi dengan penuh semangat dan menghasilkan hasil yang gemilang. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.